Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika suatu hari Indonesia berubah menjadi negara komunis? Sebuah pertanyaan yang penuh kontroversi, tapi menarik untuk kita analisis. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang akan terjadi pada politik, ekonomi, agama, hingga kehidupan sosial jika komunisme diterapkan di Indonesia. Kita juga akan membandingkan apa saja nilai positifnya dan apa saja sisi negatif yang bisa timbul. Jadi, tonton sampai akhir agar dapat gambaran yang utuh. Bagian 1. Politik. Pertama, mari kita lihat dari sisi politik. Jika Indonesia menjadi negara komunis, maka sistem politik akan berubah menjadi satu partai. Semua kekuasaan terkonsentrasi pada partai tersebut. Tidak ada oposisi, dan semua kebijakan harus mengikuti ideologi resmi. Nilai plusnya, sistem politik bisa menjadi lebih cepat dalam mengambil keputusan. Tidak ada perdebatan panjang seperti di parlemen demokratis. Negara bisa bergerak lebih fokus dengan satu visi. Nilai minusnya, kebebasan berpendapat akan sangat terbatas. Media bisa dikendalikan negara, kritik bisa dilarang, dan suara rakyat bisa hilang. Demokrasi yang selama ini kita kenal akan runtuh. Bagian 2. Ekonomi. Lanjut ke ekonomi. Komunisme berarti semua alat produksi, seperti tanah, pabrik, dan perusahaan besar, dikuasai negara. Tidak ada kepemilikan pribadi dalam skala besar. Nilai plusnya, kesenjangan sosial bisa berkurang. Jurang antara orang kaya dan miskin menjadi lebih kecil. Semua orang mendapat akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Nilai minusnya, motivasi individu bisa menurun. Jika semua orang mendapat bagian yang sama, orang bisa kehilangan semangat untuk berinovasi. Ekonomi cenderung stagnan, dan seringkali negara sulit menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dengan adil. Bagian 3. Kehidupan sosial. Bagaimana dengan kehidupan sosial? Dalam sistem komunis, semua warga dianggap sama. Tidak ada kelas sosial yang mencolok. Nilai plusnya, rasa kebersamaan dan gotong royong bisa meningkat. Semua orang dianggap setara. Tidak ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah di mata negara. Nilai minusnya, kehidupan individu bisa sangat diatur oleh pemerintah. Kebebasan pribadi, pilihan hidup, bahkan pekerjaan bisa ditentukan oleh negara. Masyarakat bisa merasa terkekang dan tidak bebas menjalani hidup sesuai keinginan. Bagian 4. Agama. Inilah bagian paling sensitif. Komunisme klasik biasanya bersifat ateis, memandang agama sebagai hal yang menghambat ideologi. Nilai plusnya, dalam teori, semua orang dianggap sama tanpa melihat perbedaan agama. Negara tidak memihak agama manapun. Nilai minusnya, kehidupan beragama bisa sangat tertekan. Rumah ibadah mungkin dibatasi, aktivitas keagamaan dikontrol, bahkan iman bisa dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak boleh ditampilkan di ruang publik. Bagi masyarakat Indonesia yang sangat religius, hal ini bisa menimbulkan gejolak besar. Bagian 5. Hubungan internasional. Jika Indonesia menjadi negara komunis, maka aliansi global juga akan berubah. Nilai plusnya, Indonesia akan lebih dekat dengan negara-negara komunis, seperti Tiongkok, Kuba, atau Korea Utara. Bisa jadi ada kerjasama ekonomi atau militer baru. Nilai minusnya, hubungan dengan negara-negara barat bisa memburuk. Indonesia bisa terkena sanksi, investasi asing berkurang, dan posisi Indonesia di mata dunia bisa melemah. Jadi, bagaimana jika Indonesia menjadi negara komunis? Ada sisi positifnya. Pemerataan ekonomi, rasa kebersamaan, dan keputusan politik yang lebih cepat. Tapi sisi negatifnya jauh lebih besar. Hilangnya kebebasan, tertekan dalam beragama, risiko ekonomi stagnan, dan potensi konflik sosial. Indonesia adalah negara yang beragam, dengan ratusan etnis dan 6 agama resmi. Sistem komunis kemungkinan besar akan bertentangan dengan jati diri bangsa. Karena itu, Pancasila menjadi dasar yang paling ideal. Ia menjaga persatuan, memberikan ruang bagi agama, dan tetap membuka pintu demokrasi. Membayangkan Indonesia menjadi negara komunis memang menarik, tapi juga menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga sistem yang kita punya sekarang. Bagaimana?
Menurutmu, apakah Indonesia bisa bertahan jika berubah menjadi negara komunis? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus membahas tema-tema menarik lainnya.